Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenalkan dulu, nama saya Muhammad Subahus Surur ya. Namanya mungkin agak susah, tapi lebih mudah kalau hanya dipanggil Subah aja ya. Jadi saya di sini sebagai Product Engineering Sentri Batis Indonesia Department Head, dan di sini saya akan sharing tentang petunjuk perawatan baterai dari pengalaman develop baterai di tambang dari tahun 2010 sampai tahun 2021 ya. Jadi kurang lebih sudah development sekitar 11 tahun di site gitu. Ini outline-nya mungkin yang pertama terkait baterai knowledge untuk perkenalan tentang baterai terlebih dahulu. Kemudian baru yang kedua terkait baterai handling ya, terkait cara perawatan baterainya. Nah, di sini ini basic dulu ya definisi baterai. Baterai itu adalah peralatan elektrokimia yang berfungsi menyimpan energi kimia dan dilepaskan dalam bentuk energi listrik ketika diperlukan. Jadi energi yang tersimpan di dalam baterai itu sebenarnya adalah energi kimia ya. Energi kimia tersebut berasal dari plate positif dan plate negatif atau katoda dan anoda ya. Energi kimia tersebut ketika dihubungkan dengan peralatan elektrokimia maupun dihubungkan dengan engine mobil atau untuk starting akan menghasilkan listrik dengan tambahan elektrolit untuk menghantarkan positif dan negatifnya. Jadi kayak sirkulasi dari positif negatif, kemudian ada elektrolit bisa menghasilkan arus listrik. Ini dulu yang biasanya dipelajari di SD, SMP, SMA itu sama sampai kerja pun tetap konsepnya tidak berubah ya. Ada positif, ada negatif, ada elektrolit bisa menghasilkan listrik. Nah, ini fungsi baterai ya. Fungsi baterai secara umum di heavy equipment maupun di otomotif, pertama itu untuk starting engine. Jadi fungsi baterai itu untuk menghidupkan mesin atau starting engine ya. Fungsi baterai untuk menghidupkan mesin. Jadi ketika mesin pertama kali mau dihidupkan, yang dilakukan adalah dengan starting. Starting biasanya kurang lebih sekitar 2 detik, 1 detik, maksimal mungkin 4-5 detik. Jeng gitu. Itu untuk starting engine. Kemudian yang kedua untuk backup power. Backup power itu di dalam sistem charging di kendaraan, ketika alternatornya itu fluktuatif, itu backup powernya menggunakan baterai. Kemudian yang ketiga adalah untuk stabilisasi tegangan ya. Nah, karena di dalam kendaraan ada unit elektronik ya. Di situ ada radio, ada AC, ada TV, ada GPS dan lain-lain, itu butuh tegangan yang stabil, itu disupport oleh baterai. Nah, ini baterai 3D diagram secara general ya. Jadi di sini itu mengkategorikan baterai ada yang otomotif, ada yang heavy equipment, ada yang industrial ya. Di sini yang untuk heavy equipment itu yang baterai yang dipakai untuk alat berat atau sering disebut dengan baterai heavy duty. Baterai heavy duty tersebut ada yang lead acid atau biasa disebut dengan starting lighting ignition. Kemudian ada yang lithium atau ini yang tadi dijelaskan oleh Ibu Melani ya. Jadi ada yang versi lead acid, ada juga yang versi lithium untuk heavy equipment. Nah, di luar heavy duty sebenarnya masih ada baterai yang untuk otomotif, baik itu untuk motor maupun untuk mobil. Kemudian ada yang baterai industrial, baik itu untuk backup power maupun untuk motive power ya. Sekarang yang akan kita bahas secara detail di baterai untuk heavy equipment atau baterai heavy duty-nya. Dan untuk yang versi lead acid. Ini untuk flow proses delivery baterai ya. Jadi baterai tersebut dibuat oleh pabrikan dari pabrik, kemudian dikirim ke gudang Marunda dan dikirim ke gudang site, gudang cabang,
baru dikirim ke site. Nah, di site itu baru bisa diinstal ke alat berat. Jadi ada lead time di sini ya, ada waktu jeda dari pabrik memproduksi baterai sampai bisa terpasang di unit. Nah, supaya kualitasnya baterai tetap terjaga, di setiap proses harus dikontrol. Jadi baterai tersebut targetnya adalah harus dalam keadaan oke ketika dipasang di alat berat. Di sini ada yang tim kontrol dari pabrikan harus menjamin kualitas bahwa baterai keluar dari pabrik harus dalam keadaan oke. Kemudian dari sisi warehousing atau dari sisi marketing harus membuat planning supaya baterai tersebut tidak ngendon ya atau idle terlalu lama di warehouse. Kemudian dari sisi warehouse-nya dipastikan nanti harus menjaga kualitasnya, ada sistem FIFO dan lain-lain. Kemudian dari tim cabang harus memastikan bahwa di situ ada handling yang harus dijaga kualitasnya supaya tidak terjadi penurunan performance ya. Kemudian dari site ketika memasang baterai harus dalam kondisi yang benar dan ada perawatan berkala ketika terpasang di kendaraan. Kita akan breakdown satu-satu. Nah, di sini ada baterai komponen yang perlu diketahui secara general ini ya sebenarnya. Baterai terdiri dari plastik atau casing atas dan casing bawah ya. Ada kontainer dan ada cover ya. Casing bawah itu namanya kontainer, casing atas namanya cover. Tutupnya itu cover. Sebenarnya di dalam baterai tersebut hanya ada dua komponen utama, yaitu plate positif dan plate negatif. Tetapi di sini plate positifnya itu disusun banyak ya. Positifnya itu ada sekitar 20 plate ya. Kemudian plate negatifnya secara total juga banyak ini, ada 20 plate. Jadi berganti-gantian, ada plate positif, ada tengah-tengahnya ada separator, ada plate negatif, terus plate positif lagi, separator, negatif, disusun sampai desain kapasitinya itu sesuai gitu. Kalau untuk 200 ampere hour jumlah plate-nya 40, kalau untuk 100 ampere hour jumlah plate-nya 20. Jadi disesuaikan dengan jumlah kapasitas baterai yang standar kapasitasnya. Nah, baterai tersebut nanti akan diisi oleh elektrolit. Jadi di sini itu nanti di dalamnya ada asam sulfat atau H2SO4. Kemudian untuk baterai heavy duty itu di atasnya ada lem, bawahnya juga ada lem atau istilahnya glue gitu ya. Jadi ada gluing gitu. Nah, kalau terlihat dari atas itu ada lubang bulat-bulat kecil, ada 6 biji, itu namanya vent plug. Tempat ini ya pengisian asam atau pengisian air murni. Kemudian ada baterai indikator untuk mengetahui kondisi baterainya full charge atau tidak secara indikator secara mudah. Kemudian ada handle yang dipakai untuk ngangkat-ngangkat baterai dan ada terminal positif dan terminal negatif yang biasa dihubungkan ke kendaraan ya oleh ke kabelnya kendaraan gitu, clamping ya namanya. Nah, sekarang perawatan baterai di pabrik itu seperti apa gitu. Jadi perawatan baterai di pabrik itu seperti ini. Kalau baterainya itu ada dua kategori ya, baterai konvensional dan baterai maintenance free. Jadi kalau untuk baterai konvensional, dipastikan bahwa baterai itu diberi segel aluminium foil ya. Jadi untuk mencegah plate-nya itu teroksidasi. Jadi baterai bisa disimpan sampai 1 bulan, 2 bulan, maksimal sampai 1 tahun itu tersegel. Jadi plate-nya kondisinya tidak rusak. Kemudian yang kedua, baterainya itu dari pabrik dijaga setelah produksi itu langsung dikirim ke customer, tidak disimpan gitu ya. Kemudian yang ketiga, metode delivery-nya itu menggunakan FIFO. Jadi begitu produksi misalnya hari ini, besok langsung dikirim ke customer. Produksi besok lusa dikirim ke customer. Kemudian packaging baterainya nanti akan ada production code. Production code itu tujuannya untuk melihat secara mudah lot produksinya kapan, sehingga di customer atau di warehouse bisa FIFO. Gitu. Nanti saya sharing terkait production code-nya. Kemudian yang kedua adalah baterai maintenance free. Baterai maintenance free tersebut
dari pabrik itu sudah full cas ya, karena sudah terisi asam. Karena sudah full cas, dijaga voltase keluar dari pabrik itu tidak boleh lebih rendah ya, atau bahasanya lebih dari 12,70 volt itu keluar dari pabrik. Kemudian baterai delivery-nya, jadi ketika baterai dibuat itu seandainya harus disimpan dulu di pabrik itu tidak boleh lebih dari 14 hari. Jadi harus terkirim ke customer segera gitu. Kemudian yang ketiga adalah metode delivery-nya menggunakan Vivo ya. Jadi yang diproduksi duluan itu yang akan dikirim ke customer langsung terlebih dahulu. Kemudian sama packaging baterainya menggunakan production code. Nanti untuk memudahkan customer untuk melihat lot produksinya kapan. Jadi nanti di perawatan di gudang akan mudah gitu di sini. Jadi ketika di warehousing ya, di warehousing baik itu di warehousing di warehouse di Marunda ataupun warehousing di site, itu metode delivery-nya yang pastikan Vivo ya, menggunakan fast in fast out. Kemudian baterainya tidak boleh dibanting atau dijatuhkan atau ditabrakkan gitu ya, karena nanti casingnya akan rusak. Baterainya itu bisa retak. Stok banyak. Nah, di sini bisa dicek ya, production code-nya di sini ada yang tahun ganjil, ada yang tahun genap. Nah, kalau nanti di lotnya itu ada yang tahun ganjil, berarti warnanya biru dan kuning. Kalau tahun genap warnanya hijau dan merah. Nah, di semester pertama itu biru. Semester kedua kuning, semester di tahun genap semester pertamanya warna hijau, semester keduanya warna merah. Ini untuk mengetahui lot produksinya ya. Tapi di baterainya juga ditambahkan stempel ya. Jadi stempelnya itu isinya kode tanggal dan bulan. Kalau misalnya contohnya ini ya, stempel 1609 berarti dia 16 September. Jadi untuk memudahkan di kartonnya itu di stempel tanggal dan bulan. Jadi untuk Vivo-nya bisa dilihat dari stiker dan bisa dilihat juga dari tanggal bulan. Untuk baterai maintenance free juga sama. Baterai maintenance free itu harus dilakukan Vivo, tidak boleh dibalik. Karena kalau baterainya sudah terisi asam kemudian dibalik, cairannya bisa tumpah. Kemudian yang ketiga, mengecekkan voltase ya, melakukan pengecekan voltase ya. Jadi kalau baterai di warehouse disimpan terlalu lama, itu voltasenya akan turun atau terjadi self discharge. Nah, kalau dari warehouse itu dipastikan voltasenya di atas 12,5 volt. Jadi supaya ketika dipasang di unit itu bisa langsung cranking. Dan supaya mencegah terjadinya problem plate kalau terlalu lama disimpan itu istilah pabrik namanya sulfation. Jadi kalau baterai disimpan terlalu lama terjadi self discharge. Kalau self discharge itu akan menyebabkan sulfation. Kalau sulfation susah diisi atau susah di charging gitu. Ini perawatan baterai di set ada rekomendasi dari pabrik ya supaya bisa terjaga kualitasnya ya. Pertama yang harus dilakukan adalah cek kondisi fisik ya. Cek kalau baterai konvensional maksudnya cek kondisi fisik itu apakah terjadi retak, apakah elemen foil atau segelnya cacat atau rusak, itu dicek dulu ya. Kemudian yang kedua cek production code. Maksudnya cek production code, jangan baterai yang baru datang ke warehouse langsung dipasang ke alat berat. Tetapi dipastikan bahwa lot yang lama dihabiskan terlebih dahulu, baru yang lot yang datang itu yang disimpan gitu. Untuk memastikan Vivo untuk memastikan Vivo bisa dilihat dari production code. Kemudian mengisi baterai konvensional, karena baterai konvensional itu belum ada asamnya, itu harus diisi dengan air asam atau aqueous ya, air asam. Spesifik gravitinya 1260 sampai 1280. Jadi jangan sampai diisi dengan air murni ya. Kalau diisi dengan air murni nggak bakalan bisa nyala itu alat beratnya ya. Karena voltasenya tidak akan tercapai 12 volt kalau diisi air murni. Kemudian diamkan baterai selama 30 menit. Jadi sebelum dipakai didiamkan sebentar supaya asamnya itu bisa masuk ke dalam plate. Kemudian baterai dipasang di unit alat berat. Baru bisa dipasang.
Kemudian untuk baterai konvensional ini karena airnya itu setiap dipakai di kendaraan itu akan menguap, maka harus ditambahkan air murni setiap 2 minggu sampai batas upper level. Jadi di baterai ada upper level dan lower level. Level ya ini maksudnya, upper level. Jadi kalau setiap 2 minggu asamnya turun, ditambahin air murni. Jangan sampai salah, kalau menambahkan air di baterai itu bukan air asam tetapi air murni. Karena yang menguap hanya airnya saja ya, sedangkan asamnya tidak menguap. Jadi jangan sampai salah menambahkannya. Memastikan bahwa menambahkan itu hanya air murni saja ya. Kemudian yang kedua, baterai maintenance free ya. Baterai maintenance free di sini ada rekomendasi dari pabriknya itu pertama cek kondisi fisik ya. Memastikan bahwa baterainya tidak pecah, kemudian tidak bocor, karena kalau untuk baterai maintenance free, baterainya sudah diisi asam dari pabrik. Jadi tidak boleh rusak atau pecah dan tidak boleh bocor. Kemudian cek production code sebelum dipasang untuk memastikan bahwa di set itu juga melakukan FIFO. Kemudian yang kedua adalah mengecek voltase SOC. SOC itu kalau kita panjangkan namanya state of charge. State of charge, kemudian CCA baterai itu dipastikan oke. Jadi kalau SOC itu artinya state of charge, kalau CCA itu cold cranking ampere. Jadi CCA-nya masih bagus atau tidak. Kemudian yang ketiga, jangan dimiringkan pada saat pemasangan baterai karena level asam akan bergeser. Maksudnya dimiringkan, jangan sampai dimiringkan sampai 90 derajat itu. Jangan sampai dimiring-miring sampai menyebabkan asamnya itu bergeser. Kemudian yang keempat adalah baterai dipasang di unit alat berat. Setelah memastikan voltasenya bagus, chargingnya, SOC-nya bagus, CCA-nya juga oke, dipasang di alat berat. Kemudian cek voltase SOC VVA setiap bulan. Jadi baterai tersebut memastikan bahwa kondisi performan yang bagus atau tidak. Karena ada faktor eksternal yang bisa menurunkan performan. Misalnya elektrikalnya ada yang beberapa lupa dimatikan, itu sering menyebabkan baterainya performanya turun. Jadi fungsi pengecekan tiap bulan itu memastikan bahwa baterainya dipakai dengan benar. Kemudian yang nomor 6, baterai bisa meskipun maintenance free, meskipun baterai itu adalah free maintenance, tapi secara desain ya baterai itu bisa ditambahkan air murni setiap 6 bulan. Jadi agar baterai tidak cepat overheat dan tidak mudah overcharge, sehingga lifetime-nya akan meningkat. Nah, di sini dari pabrik itu sebenarnya mendesain baterai maintenance free itu masih bisa ditambahkan air murni ya, mungkin setiap 6 bulan ya. Setiap 6 bulan di sini tujuannya supaya baterainya tidak cepat panas dan tidak cepat overcharge. Jadi kalau baterainya tidak panas dan tidak overcharge, lifetime-nya jauh lebih tinggi daripada baterai yang panas maupun overcharge. Pemasangan baterai di alat berat ya, ini manual pemasangan baterai ya di alat berat. Pertama bahwa terminal positif dan terminal negatifnya itu dicek terlebih dahulu ya. Kabelnya itu yang merah untuk positif, yang hitam untuk negatif, itu jangan sampai salah. Kemudian copot yang terminal negatif terlebih dahulu ya, karena terminal negatif itu untuk mencegah terjadinya misalnya ada short atau ada percikan api, kemudian baru mencopot atau melepas yang terminal positif. Kemudian baru di situ baterai bisa dikeluarkan dari alat berat atau dari kendaraan. Setelah itu pemasangan baterai, yang pertama cek tray atau tempat baterainya dipastikan bersih ya, bebas dari korosi maupun dari cairan, dipastikan bersih. Kemudian
apabila ada part-part yang terkorosi, disemprot dengan cairan anti korosi dan dibersihkan, atau kalau perlu disikat. Kemudian jika terminal klemnya itu terkorosi juga sama, dibersihkan, atau kalau perlu diganti ya. Kalau terminal klemnya sampai sangat-sangat rusak ya, jadi korosinya itu sampai merusak, itu lebih baik langsung diganti ya. Jadi itu akan menyebabkan baterainya juga ikut performanya jelek kalau kabel maupun clampingnya jelek. Kemudian silahkan dipasang baterai baru ke dalam tray setelah memastikan bahwa traynya bersih, kabelnya oke, clampingnya oke. Kemudian dikencangkan ya, dikencangkan supaya tidak terjadi percikan api. Jadi memastikan bahwa clampingnya itu benar-benar kencang. Kemudian setelah itu dikencengin yang positif, lanjut yang negatif. Jadi urutan nyopot negatif, positif, kemudian mengembalikannya lagi dari positif dulu, baru negatif. Dari negatif itu dicopot di awal dan dipasang di akhir untuk mencegah terjadi yang namanya short atau percikan api. Sebenarnya bagaimana kalau positif yang dicopot terlebih dahulu ya sama-sama bisa sebenarnya. Tetapi risiko terjadinya percikan api itu jauh lebih besar apabila positif yang dicopot terlebih dahulu maupun positif yang dipasang agak belakangan. Itu lebih kalah mengurangi risiko terjadinya short atau kebakaran atau percikan api. Kemudian jangan memukul-mukul kabelnya ya, nanti bisa rusak dan baterainya juga bisa pecah kalau sampai meleset. Jadi untuk mengencangkan ada pakai kunci standar supaya standar hasilnya gitu. Jadi di sini ada shortcutnya ya. Negatif dicopot, baru positif dicopot, positif dipasang, baru negatif belakangan dipasang ya. Jadi kalau istilahnya itu ladies first and ladies belakangan. Penyebab kerusakan api di sini macam-macam ya. Yang pertama itu lama dipakai atau umur. Umur itu artinya gini, kalau baterai di alat berat itu didesain untuk 6.000 HM atau 7.000 HM atau 8.000 HM, kalau baterainya sudah mendekati umurnya atau mendekati 1 tahun atau mendekati 6.000 7.000 HM ya baterainya akan rusak karena memang desain baterainya di umur segitu. Itu adalah nomor satu itu sesuatu yang wajar karena didesain untuk umur tersebut. Kemudian yang kedua adalah faktor yang abnormality, ada sulfation. Sulfation itu artinya baterainya lama tidak dipakai. Biasanya lama tidak dipakai itu ada 2 faktor. Ketika di warehouse itu dari diisi asam sampai dipasang di unit itu lebih dari 6 bulan itu terjadi sulfation. Atau yang kedua adalah ketika dipasang di unit tapi unitnya tersebut 6 bulan atau 2 bulan lebih tidak jalan, standby terus-menerus, itu juga bisa menyebabkan sulfation. Mungkin kalau sulfation kalau di alat berat sebenarnya dengan memanasin mesin aja sudah hilang itu problem sulfation gitu. Kemudian yang ketiga adalah salah dalam pemasangan. Misalnya positif negatifnya terbalik. Itu yang terjadi konslet atau korsleting gitu. Kemudian terminalnya kotor atau kabelnya kotor. Itu menyebabkan listriknya terhambat. Kalau listriknya terhambat, performanya turun. Kemudian bracket atau klemnya juga kendor. Kalau bracket klemnya kendor, ketika terjadi vibrasi, copot ya. Atau dia arusnya juga kurang bagus untuk mengalirkan. Kemudian problem berikutnya adalah over discharge. Over discharge itu penggunaan yang berlebih. Problem over discharge di sini biasanya misalnya di alat berat ditambahkan beban-beban yang sifatnya di luar dari standar yang direkomendasikan oleh pabrikan kendaraannya. Contoh over discharge itu ada penambahan ini ya, misalnya
audio, sound system, kemudian dan lain-lain yang berlebih itu menyebabkan over discharge. Kemudian ada yang namanya undercharge. Undercharge itu berarti kekurangan charging dari alternator. Bisa karena chargingnya yang tekor atau kecil, atau karena baterai yang dipasang itu kegedean, itu jadinya undercharge. Misalnya baterai untuk dump truck harusnya kan 200 Ah, tapi dipasang baterai yang 220 Ah gitu. Kalau orang umum biasanya nganggapnya, waduh ini butuhnya hanya 200, kita kasih 220 pasti jreng gitu. Tapi tidak seperti itu. Dari pengalaman kita di lapangan, kalau memasang baterainya itu melebihi dari standar yang direkomendasikan oleh ATPM atau dari teknikalnya atau manualnya kendaraan, yang terjadi adalah undercharge. Karena kapasitas alternator tersebut didesain untuk mengisi baterai 200 Ah, tapi yang terpasang adalah 220. Maka baterai tersebut tidak akan full charge. Nah, kalau baterainya tidak akan full charge, terjadinya undercharge. Kalau undercharge, 1-2 bulan baterainya pasti akan mati. Kenapa mati? Karena undercharge, nggak kuat ngidupin mesin. Tapi baterainya kalau di full charge lagi itu akan bagus. Tapi ketika dipasang di kendaraan, tidak kuat untuk menghidupkan. Kemudian yang problem berikutnya adalah overcharge ya. Overcharge itu kelebihan kebalikan dari undercharge. Jadi kalau alternatornya ada abnormal, misalnya alternator itu ternyata jadi ngisinya gede gitu. Dia harusnya ngisi sekitar 10 ampere, ternyata alternatornya bisa bekerja ngisinya bisa 30 ampere. Nah, itu terjadinya problem overcharge. Atau yang kebalikannya, baterainya itu yang terpasang di kendaraan kekecilan, harusnya diisi 100 ampere hour atau harusnya diisi 200 ampere hour, tetapi dipaksakan diisi 150 ampere hour. Baterainya akan terjadi problem overcharge. Atau pernah terjadi experience di truk yang pernah kami coba itu truk Scania, truk Volvo atau truk Renault, itu dia harusnya diisi baterai 170 ampere hour. Tetapi kita memasang baterai yang secara desain itu hanya 165 ampere hour. Yang terjadi adalah overcharge. Nah, ciri-ciri overcharge itu baterainya kembung, kemudian asamnya kering, baterainya panas, itu overcharge. Kalau undercharge, ciri-cirinya voltasenya di bawah 12,5 volt ketika dia ada di kendaraan. Kemudian problem berikutnya adalah kurang perawatan. Kurang perawatan itu jarang dibersihkan. Nah, kalau jarang dibersihkan, banyak terjadi karat. Kalau karatnya banyak, menurunkan laju listrik atau jalannya listrik itu akan terhambat. Kemudian berikutnya adalah efek yang kerusakan dari sistem kelistrikan kendaraan. Misalnya alternatornya rusak, atau kabel kelistrikannya terganggu, atau ada yang short, ada yang putus, atau ada yang robek, itu menyebabkan efek ke baterai. Nah, ini ada sekilas terkait baterai sulfation ya. Baterai sulfation itu kalau dijelaskan di sini bahwa baterai sulfation itu terjadi karena adanya penumpukan kristal sulfat ya. Kristal sulfat tersebut terbentuk karena voltase baterai di bawah 12,6 volt dan di idle atau tidak dipakai dalam waktu yang lama itu. Jadi numpuk terus ya. Kristal kalau kita bayangin seperti jamuran itu plitnya. Plitnya itu jamuran tapi skalanya mikro ya. Jamuran lama-lama jamurnya itu numpuk. Nah, kalau jamurnya itu terlalu banyak, itu jamurnya menyebabkan baterai tidak bisa dicas, karena untuk mengecas yang kristal sulfat yang standar sama kristal sulfat yang menggumpal jadi batu itu jauh lebih susah untuk mengecas yang kristal sulfat yang menggumpal jadi batu atau sulfation.
Jadi sulfesen itu bayangannya adalah jamur yang menggumpal jadi batu ya, kristal sulfat yang menggumpal jadi batu gitu. Jadi rekomendasi dari pabrik itu kalau baterai yang sudah diisi asam itu jangan terlalu lama didiamkan karena baterai tersebut ketika didiamkan akan terjadi self discharge. Voltasenya itu akan turun sekitar 0,1 volt setiap bulan. Sehingga kalau voltasenya itu sudah di bawah 12,6 volt dan dibiarkan terus-menerus, maka yang terjadi adalah sulfation ya. Kalau 12,6 sampai 12,5 itu masih ini ya, sulfation yang skala masih ringan ya. Tapi kalau sudah di bawah 12,5 sampai mendekati 12 volt itu sulfationnya sudah mulai parah. Kemudian yang kedua adalah baterai overheat dan overgassing ya. Jadi di sini untuk menjelaskan bahwa baterai tersebut yang terjadi di dalamnya kalau ada kepanasan atau overheat ataupun ada overgassing itu plate-nya yang di dalamnya itu terjadi dari grid dan aktif material, gridnya itu akan terkorosi. Jadi ibaratnya di dalam plate tersebut terdiri dari kabel dan terdiri dari katoda, anoda atau aktif materialnya gitu. Nah, aktif materialnya tersebut sebenarnya dia masih bagus gitu. Tetapi kabel yang di dalam aktif material tersebut sudah mulai terkorosi. Lama-lama akan rusak. Nah, kalau kabelnya terkorosi akan rusak, yang terjadi seperti ini, kerannya itu seperti mampet gitu. Padahal di dalamnya itu kapasitasnya masih 200 ampere hour ya. Tapi tidak bisa menghasilkan listrik yang bagus karena kerannya mampet. Nah, keran mampet itu identik dengan overheat atau overgassing ya. Kemudian yang kedua adalah high voltage charging limit. Di sini artinya apa? Kalau cut off-nya dari manualnya, misalnya dari manualnya alat berat itu ada yang dari Caterpillar, ada yang dari Sumitomo, ada yang dari Komatsu itu ya. Kalau dari prinsipalnya biasanya dia di cut off di voltase atasnya sekitar 29 volt ya, atau sebenarnya 28,8 sampai 29 volt cut off-nya. Setelah mencapai cut off, alternator tidak akan bekerja, akan diam gitu. Tapi kalau cut off-nya tersebut geser menjadi misalnya 29,5 volt, yang terjadi adalah overcharge. Harusnya baterainya itu tidak dilanjutkan proses pengisian oleh alternator, tapi masih tetap lanjut sampai 29,5 volt. Nah, itu artinya problem korosi, problem overheat akan terjadi, baterainya jadi gassing. Karena kalau baterainya sudah di atas 29 volt, itu sudah bukan mengecas lagi, tapi namanya sudah kayak, bahasa kasarnya itu sudah kayak nggodok air itu. Jadi setrum yang dimasukkan ke dalam baterai itu sudah akan menyebabkan gassing atau hanya untuk menguapkan air saja gitu, bukan untuk mengubah positif negatifnya yang voltasenya turun menjadi voltasenya naik gitu. Kemudian yang berikutnya simulasi charging seri paralel ketika untuk mengetahui apakah ada problem overcharge atau tidak gitu ya. Jadi baterai di alat berat kan ada 4 di sini, ada 1, 2, 3, 4, tapi dilakukan kayak wiringnya seri paralel. Jadi di kendaraan itu yang terbaca adalah seri 2 baterai atau 24 volt. Itu sirkuit itu cut off-nya itu secara rekomendasi pabriknya itu 14,4 volt. Tapi pabrikan membuat 29 volt gitu. Di sini 29 volt itu sebenarnya standar ya. Tetapi yang menjadi tidak standar apabila ada 2 baterai yang satu voltasenya tinggi, yang satu voltasenya rendah. Di sini bisa terlihat dari baterai yang warna biru ketemu warna hijau muda ya.
sebenarnya voltasenya di dalam kendaraan itu normal dia 29 volt. Tetapi penjumlahannya itu yang baterai 1 itu voltasenya sampai 15,5 volt, yang baterai kedua voltasenya sekitar 14,7 volt. Nah, disinilah terjadi problem overcharge di baterai yang nomor 1. Jadi karena tidak balance antara dua baterai tersebut. Ini bagaimana cara maintenance baterai. Ini ketika di kendaraan itu pertama yang dilakukan adalah cek acid. Ini khusus untuk yang baterai konvensional. Tetapi kalau untuk baterai MF sebenarnya juga bisa dilakukan cek acid level. Kalau asamnya turun untuk baterai maintenance free sebenarnya bisa ditambahkan air murni sama seperti konvensional. Tetapi karena kalau konvensional sifatnya wajib harus ditambahkan air murni, kalau konvensional kalau maintenance free sifatnya adalah rekomendasi supaya bisa bertambah lifetime-nya saja gitu. Lifetime-nya akan bertambah kalau ditambah air murni sampai batas upper level ya. Kemudian yang kedua adalah menambahkan airnya itu pelan-pelan, bertahap ya. Jadi jangan jangan terlalu jangan kasar karena ada potensinya bisa meledak ya. Jadi di gasingnya itu bisa menyebabkan abnormalitasnya bisa sampai meledak. Kemudian bersihkan baterai. Ini standar ya, tadi sudah dijelaskan bahwa baterai harus dibersihkan. Kemudian kabelnya harus dibersihkan, kemudian clampingnya harus dibersihkan. Tujuannya supaya performa baterainya tetap bagus. Kemudian yang keempat adalah memastikan kekencangan dari kabel ketika dipasang. Clampingnya harus dipastikan kencang. Kemudian yang kelima, baterai dijaga voltasenya. Voltasenya itu maksudnya tadi sudah dijelaskan bahwa balancing voltasenya itu penting. Kalau sistem voltasnya 24 volt, jangan sampai voltasnya baterai 1 itu sampai 16 volt, baterai 2 hanya 14 volt atau 13 volt. Kemudian yang keenam adalah jangan membiarkan kendaraan itu terlalu lama tidak dipakai tanpa dipanasin. Itu bisa menyebabkan problem self-discharge dan problem sulfation. Ini sekarang sudah studi kasus ya. Kasusnya contoh yang baterai meledak ya atau baterai overcharge di sini. Jadi memang problemnya itu baterai meledak. Efek baterai meledak itu disebabkan banyak faktor. Misalnya dari pertama di sini terlihat kalau terminalnya positif maupun terminal negatifnya kotor, di sini bisa timbul percikan api yang kecil karena kotor, laju listriknya terhambat. Ini bisa berpotensi untuk menyebabkan lompatan arus listrik ya. Kalau untuk yang problem kotor seperti ini ada cairan khusus ya di industri otomotif atau alat berat itu sekali semprot dia akan mencairkan karat yang ada di terminalnya. Jadi cukup disemprot cairan karatnya langsung akan luntur semua. Kemudian yang kedua adalah kabel terkelupas. Di sini terlihat ya, kalau kabelnya terkelupas, kemudian ada wire-wire kecil yang sampai keluar, itu menyebabkan potensi timbulnya short circuit ya, atau lompatan arus listrik yang bisa menyebabkan baterai meledak. Ya, ini yang kecil ini. Kemudian yang ketiga, posisi terminal terlalu dekat dengan bodi kendaraan ya. Nah, di sini bisa terjadi positif negatifnya itu terlalu dekat sehingga bisa berpotensi short ya. Ini ada bodi kendaraan yang di ujung ini. Terus ada terminalnya di sini bisa menyebabkan potensi short. Kemudian contoh kasus studi yang kedua adalah ini ya, problem yang asamnya kering. Jadi baterai ketika dipasang 57 kilo beratnya. Kemudian kita cek lagi beratnya sudah 53 kilo. Nah, di sini baterainya turun sekitar 4,6 kilo atau 4,5 kilo ya. Kemudian kita cek bahwa asamnya itu sudah mulai kering.
Jadi asamnya sudah mulai turun. Ciri-cirinya plate-nya kalau kita copot itu ada terlihat belang gitu. Plate yang kerendam asam warnanya gelap, yang bagian yang kering warnanya masih putih ya, akan memutih gitu. Berarti ini asamnya sudah mulai turun. Nah, tadi makanya ada rekomendasi bahwa sebenarnya baterai MF itu bisa ditambahkan air murni ya. Cukup dengan 6 bulan sekali, lifetime baterai akan meningkat. Dari pabrik juga melakukan improvement bahwa asamnya didesain lebih tinggi ketika keluar dari pabrik supaya ketika dipakai di customer itu tidak cepat turun. Kemudian plate-nya supaya tidak cepat rusak, tidak cepat rontok. Ini kita untuk heavy equipment itu kita buat khusus ya, bahwa grade-nya menggunakan grade heavy duty. Mungkin penjelasan terkait perawatan di alat berat cukup sekian dari saya. Kalau misalnya ada yang pertanyaan, silahkan.